6 2021 akan lanjut. Siang kali bagi teman-teman semua ya. Untuk kami dari KKN Puncang 6 2021 akan lanjut ke materi kita, yaitu pengenalan e-commerce dan apa itu e-commerce dan contoh-contoh cara penggunaan sebagai pengusaha. Nah, jadi pertama itu apa itu e-commerce? Nah, e-commerce itu adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu untuk membeli dan menjual barang melalui internet. E-commerce di ranah bisnis modern telah membantu bisnis membangun kehadiran pasar yang lebih luas dengan menyediakan jalur distribusi yang murah dan efisien untuk produk atau layanan mereka. Nah, kemudahan ini muncul dikarenakan dengan ada internet, banyak usaha dapat memotong biaya dengan tidak memerlukan membuka toko fisik yang harus di-furnish dan lain-lain. Usaha hanya perlu gudang untuk menyimpan barang dan distribusi dipermudah dengan adanya komunikasi instan yang diberikan internet. Nah, dalam materi kita akan membahas 3 jenis e-commerce yang sangat umum di Indonesia. Yang pertama adalah iklan baris. Nah, ini adalah salah satu bentuk e-commerce yang sangat sederhana. Bisa dianggap sebagai evolusi iklan baris yang dulu banyak sekali di koran-koran itu. Nah, penjualan yang menggunakan media sosial atau forum untuk beriklan biasanya tidak langsung menyelesaikan transaksi pada websitenya. Namun penjual dan membeli bakal komunikasi misalnya di WA untuk membahas seperti apa transaksinya dan bagaimana pengiriman atau pengambilan barang. Nah, contohnya adalah OLX dan Facebook Marketplace. Nah, untuk contoh kedua adalah retail. Nah, menurut jenis e-commerce ini di mana semua proses jual beli dilakukan melalui sistem yang telah diterapkan oleh situs retail yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan biasanya relatif aman dan biasanya produk yang tersedia ketersediaan produk tergantung oleh website sendiri, karena again ini yang memegang barang adalah websitenya sendiri, misalnya Lazada. Nah, yang ketiga adalah yang lumayan umum adalah marketplace. Nah, bisa dianggap sebagai penyedia jasa mall online, jadi kayak pasar begitu. Jadi dimana peran perusahaan hanya penyedia jasa website dan para penjual melakukan penjualan sendiri. Nah, contohnya adalah Tokopedia dan Bukalapak. Nah, untuk marketplace sendiri fungsinya bisa dianggap mirip pasar, jadi dimana pemilik pasar akan membuat pasar dan orang-orang yang ingin berjualan di situ bisa menyewa. Nah, masalah jual beli akan dihandle oleh para penjual sendiri. Pemilik pasar hanya akan menghandle misalnya pembersihan tempat pasar dan manajemen lokasi pasar itu. Nah, seperti halnya itu, Tokopedia misalnya hanya menyediakan website dan layanan pembayaran dan tracking untuk barang-barang mereka. Untuk penjualan, marketing dan lain dihandle oleh para penjual itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk contoh cara penggunaan. Nah, dari contoh ini kita akan mengambil dari jenis e-commerce iklan baris dan marketplace, dikarenakan sendiri kita kalau di website retail kita sendiri tidak bisa berjualan dan biasanya harus perusahaan besar atau memang gimana ya, saya juga belum mengerti juga detailnya untuk menjual barang di retail. Nah, dalam contoh ini kita akan menggunakan OLX untuk retail, untuk iklan baris, dan sedangkan untuk marketplace kita akan menggunakan Tokopedia. Nah, simpelnya untuk OLX pertama harus punya akun. Registrasi sangat mudah. Kalau saya sendiri pakai akun Google, jadi tinggal pencet akun Google yang mau dipakai dan selesai. Nah, yang pertama adalah untuk mulai menjual, ada akan tombol jual di pojok kanan atas website. Untuk contoh ini akan menggunakan versi PC ya, yang di komputer. Nah, kedua adalah pilih kategori barang yang akan dijual. Di sini kan ada, nanti di sini bisa akan ditawarkan mobil, properti, motor dan lain. Karena untuk sebagai contoh saya akan menjual power supply komputer. Nah, berarti akan masuk kategori elektronik dan gadget lalu ke komputer. Nah, selanjutnya untuk tahap ketiga adalah pilih kategorinya. Jadi dari kategori komputer itu barang dijual apa? Karena saya menjual power supply, pasti akan masuk kategori komponen, karena di tempat lain tidak ada spesifiknya untuk power supply, jadi kita masukkan saja ke komponen. Nah, lalu kemudian 4, masukkan informasi relevan mulai dari ini barang baru atau barang bekas, lalu judul barangnya didetailkan, ini barangnya apa, mereknya apa, dan spek sesingkat-singkatnya.
bisa dimasukkan ke judul. Nah, di deskripsi baru mulai masuk detail-detailnya. Misalnya sini kita masukkan mereknya tadi, terus bisa menarik berapa watt power supply, terus kondisi-kondisi. Misalnya sini kondisi normal, terus karena saya tidak ada kotaknya lagi, no box, jadi cuma PSU. Lalu saya jelaskan lagi kabel-kabel yang ada di power supply ini, misalnya 1 24 pin, 1 4 pin prosesor, 1 6 pin PCIe, dan lain-lainnya. Nah, untuk step kelima, pasang foto. Nah, foto pertama akan jadi foto sampel, jadi ambil foto yang sebaik-baiknya, yang jelas. Terserah mau pasang foto berapa, semakin banyak semakin baik ya, menurut saya. Nah, yang terakhir adalah konfirmasikan Anda lokasinya di mana. Ini penting soalnya OLX akan menampilkan barang Anda bagi pembeli yang dekat dengan Anda, jadi pastikan lokasi benar. Nah, dikarenakan OLX sendiri hanya website iklan baris, seluruh metode transaksi, cara pengiriman dan penjualan akan dilakukan dengan kontak langsung di luar. Nah, biasanya nanti kan Anda disuruh naruh nomor WA Anda di profil. Nah, nomor WA akan muncul dan pembeli akan mengkontak Anda, transaksinya gimana, misalnya pengiriman, transaksi, itu yang negosiasi bakal dilakukan lewat WA. Jadi tidak ada fitur seperti di Tokopedia, di mana Tokopedia bisa menahan uang sampai barangnya datang. Nah, setelah barangnya dikonfirmasi datang, uangnya akan dilanjutkan ke Anda. Di sini tidak ada, jadi masalah transfer dan lain-lain harus Anda handle sendiri. Tapi dibandingkan dengan Tokopedia, ini lebih mudah. Nah, selanjutnya ke Tokopedia. Nah, Tokopedia kita pertama untuk yang screenshot pembukaan toko, saya menggunakan versi HP, sangat mudah. Tinggal cari aja, kalau di HP tinggal masuk tab search lalu cari buka toko. Nah, untuk di PC nanti di pojok kanan atas akan ada profil Anda, akun, kalau belum punya akun seller. Nah, di sebelahnya ada akun toko, terus nanti pencet itu nanti ada menu buka toko. Nah, setelah pencet itu nanti akan bisa menaruhkan nama toko dan selesai. Dah, situ aja. Nah, lalu selanjutnya untuk mulai menjual. Nah, kalau misal penjualan, saya sarankan pakai yang PC karena UI-nya lebih besar dan lebih mudah ya kalau misalnya tracking untuk penjualan barang yang banyak sekali. Nah, pertama seperti tadi, masuk ke profil seller Anda. Jadi sebelah foto profil biasa akan ada nama toko Anda, pencet itu lalu cek Tokopedia seller. Nah, nanti di sebelah menu sebelah kanan layar akan muncul nama toko dan lain-lain, lalu masuk ke tambah produk. Nah, kemudian masalah penjualan. Lalu kemudian untuk pertama akan masukkan foto-foto gini. Di sini kita akan menjual VGA komputer. Ini dulu saya pernah menjual, ini saya gunakan sebagai contoh. Pertama, masukkan foto yang jelas seperti tadi. Foto pertama akan bisa dipilih. Foto pertama akan jadi foto sampel yang muncul di depan. Jadi pastikan foto pertama itu menampilkan seluruh produknya. Nah, yang kedua, lalu selanjutnya isikan deskripsi secara detail. Misalnya di sini kita akan taruh nama produk. Jadi sini RX 560 versi 4 GB dari manufakturer Sapphire Pulse. Nah, untuk kategori dan lain-lain akan muncul sendiri. Jadi Tokopedia akan ngecek ini barang apa, bisa ngecek nama produk Anda, langsung muncul kategori yang direkomendasikan. Nah, di sini muncul di komputer dan laptop, komponen counter, dan VGA card. Kalau misalnya entah bagaimana tidak muncul, bisa ke bawah lagi ada kategori yang di sebelahnya tulisan wajib, bisa pilih sendiri. Lalu di spesifikasi, pilih merek yang Anda taruh. Lalu untuk etalase ini tidak harus diisi, ini cuma sekedar misalnya orang masuk ke profil toko Anda bisa lihat. Jadi barang jualan Anda akan dipisah tergantung dengan kategori. Misalnya ada CPU komputer, casing komputer, hard disk, dan lain-lain. Anda bisa taruh di etalase yang sesuai biar pembeli gampang mencarinya. Di sini kita akan masukkan ke etalase VGA. Nah, lalu selanjutnya masuk lagi ke seperti sebelumnya di OLX, detail produk. Pertama jelas kondisi bekas, lalu masukkan di
deskripsi sebanyak-banyaknya. Misalnya sini saya masukkan spesifikasi dari VGA, misalnya 1024 stream count, 14 nano FinFET, terus 1300 MHz boost engine, dan lain-lain. Lalu juga saya sarankan taruhkan misalnya, terutama kalau barang bekas, saya taruh sini penggunaan berapa lama, 2 tahun hanya untuk gaming. Nah, kalau emang Anda ingin lebih bagus lagi, bisa dikasih video demonstrasi penggunaan produk. Nah, untuk selanjutnya masuk ke harga. Nah, di sini ada harga. Bisa terutama kalau misalnya Anda menjual barang grosiran yang jumlahnya banyak, bisa ditaruh Anda minimum memesan berapa barangnya di sini. Karena memang saya cuma jual satuan, saya taruh 1. Misalnya Anda jual celana dan minimal beli 4, bisa ditaruh 4 gini. Nah, itu harga satuan. Jadi kalau misalnya orang beli 1 barang, kita taruh sini 1.900.000. Nah, lalu ada fitur harga grosir. Ini dijelaskan tanpa grosir untuk pembelian jumlah tertentunya. Kalau misalnya ada orang ingin membeli massal, kan beli grosir kan biasanya harganya dimurahkan untuk mengajak orang atau membeli banyak. Misalnya Anda beli celana, misalnya Anda jual celana, harga satuannya 25.000. Nah, bagi orang yang ingin beli grosir massal minimal 5, harganya Anda turunin ke 23.000. Nah, bisa ditaruh di harga grosir. Lalu ke bawah lagi ada pengelolaan produk, misalnya status produk, jelas aktif, lalu stak produk wajib. Ini jadi misalnya Anda punya produk yang Anda punya berapa, soalnya tiap pemesanan akan dikurangi 1, dan jika sudah masa 0, Tokopedia akan otomatis meng-flag produk sebagai stok kosong. Lakukan itu. Lalu ada stock keeping unit. Ini kalau misalnya produk Anda kayak ada barcode di belakangnya, kan ada kodenya, bisa ditaruh di sini untuk tracking ya, untuk di sekedar menandai produk. Nah, step terakhir masukkan misalnya produknya ukurannya berapa, misalnya di sini 20 cm, 10 cm, dan 5 cm untuk barang saya. Lalu asuransi pengiriman tergantung, kalau saya wajibkan karena memang status barang saya elektronik, dan kalau dibanting-banting bisa rusak. Nah, kalau tidak harus, soalnya asuransi akan pembeli harus membayar tambah sedikit, sekitaran 5.000 atau berapa untuk asuransi. Nah, bisa dimasukkan ke opsional, jadi misalnya pembeli ingin hemat, biar mereka tidak harus membayar asuransi. Lalu layanan pengiriman sini. Nah, di sini bisa diaktifkan kurir yang mau, layanan pengiriman yang mau dipakai yang dimana. Untuk setting layanan pengiriman nanti bisa dipencet di tombol hijau yang bertuliskan pengaturan pengiriman. Di situ nanti Anda harus disuruh mengisi layanan pengiriman yang dekat dengan lokasi Anda apa saja. Yang bisa, misalnya di dekat rumah saya bisa pakai Grab Express, jelas, GoSend, jelas. Lalu ada JNT yang dekat rumah saya, ada kantor JNE dan kantor Tiki. Jadi pakai itu, saya bisa mengirim menggunakan jasa itu.